Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiani. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 5 Korea Kabupaten Cilacap. Dan saya juga sekaligus sekarang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Wali Songo tahap 3, kelas PAI 3G. Pada kesempatan hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja. Berikut video praktik ujian kinerja dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan untuk disiapkan. Syabrak mulai. Amin. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Berangkat semua ya? Berarti semuanya sehat ya. Semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semangat. Sekarang tepuk semangat terlebih dahulu biar semangat ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Seperti biasa, pada pembelajaran PAI, sebelum pelajaran kita mulai dengan literasi Al-Quran terlebih dahulu ya. Hari ini kita membaca surat Al-Fil bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca Al-Quran akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang dulu akan mengecek terapi ya. Coba sudah rapi apa belum ini? Sudah bersih belum? Coba dicek. Masih ada sampah tidak dikaci? Tidak. Ya. Tapi di buku belajar sudah rapi. Kalau ada sampah silakan dibuang ke rumah sampah terlebih dahulu. Pegang. Ya.
Jadi sudah bersih, sudah rapi semuanya ya. Kita siap ikut apa ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, kemarin di semester 1 ada yang masih ingat kita sudah mempelajari tentang sejarah perjuangannya Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam ketika berikan Mekah. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang Khulafaur Rasyidin sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah siapa ya? Pemimpin pengganti Rasulullah. Jadi setelah Nabi Muhammad, setelah Rasulullah wafat, itu digantikan oleh Khulafaur Rasyidin yang menggantikan setelah Rasul wafat. Nah, itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan hari ini ya. Al-Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ya. Jadi kajiannya saat itu menghayati perjuangannya dan kepribadian Khulafaur Rasyidin dalam menegakkan risalah Allah. Indikatornya menunjukkan kebijaksanaan, menunjukkan keberanian para Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang KD2 meneladani perilaku terpuji dari Khulafaur Rasyidin ya. Indikatornya menunjukkan sikap bijaksana, berani, dermawan, dan sikap rasa cinta ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan tiga yaitu KD13 memahami sikap terpuji dari Khulafaur Rasyidin atau tujuh yaitu menyebutkan sikap terpujinya dari para Khulafaur Rasyidin ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan yang keempat menyajikan strategi perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin. Kita belajar menunjukkan contoh ya sikap perilakunya dari para Khulafaur Rasyidin. Itu yang akan kita pelajari hari ini, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Nah, maka dari itu tujuan pembelajaran ya. Jadi setelah kita belajar nanti, kita berdiskusi ya, kita dapat mewujudkan tujuan pembelajaran. Jadi dengan kita nanti belajar kalian jadi tahu ya sikap terpujinya para Khulafaur Rasyidin ya. Kemudian kita juga menjadi bisa memberikan contoh ya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sikapnya para Khulafaur Rasyidin. Nah, itu ya tujuan dari pelajaran kita hari ini. Nah, nanti Bu Guru akan tayangkan video ya. Kalian amati isi videonya, kemudian kalian catat ya apa yang tersirat dalam video tersebut. Namun sebelumnya Bu Guru akan bertanya terlebih dahulu, Khulafaur Rasyidin. Kalian tadi kan sudah tahu ya siapa pemimpin pengganti Rasulullah. Ada berapa ya? Siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, ya Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti dalam video tersebut akan dipaparkan mengenai sikap terpujinya dari para Khulafaur Rasyidin yang keempat tadi ya. Nanti akan dipaparkan dalam video secara singkat saja ya. Nah, Bu Guru akan membagi kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok nanti sudah mendapat jatahnya masing-masing ya. Jadi di sini kelompok 1 dari sini ya. Kelompok 1 nanti membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq, sikap terpujinya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kelompok 2 itu tentang sikapnya Umar bin Khattab. Kelompok 2. Di sini kelompok 3 Utsman bin Affan dan kelompok 4 siapa? Ali bin Abi Thalib ya. Nanti Bu Guru akan tayangkan videonya. Ketika Bu Guru tayangkan videonya, kalian simak baik-baik ya. Ya. Jadi biar nanti setelah ditayangkan kalian bersama teman kelompok diskusikan ya. Apa sih sikap terpujinya dari masing-masing para Khulafaur Rasyidin.
Tadi kalian sudah mengamati video ya yang sudah ditampilkan mengenai sikap terpuji yang dimiliki oleh para khulafaur rasyidin ya. Sekarang kalian berkelompok diskusikan masing-masing tugas yang sudah tadi Bu Guru berikan ya. Kelompok 1, ayo mengelompok yang tadi tugasnya membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok 2, kelompok ya gabung di 1 membahas Umar bin Khattab ya. Nah, ini kelompok 3 Utsman bin Affan. Ayo semangat berdiskusi. Nanti coba berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Tadi kalian sudah diskusi dengan kelompok masing-masing ya, sudah selesai ya. Di situ kalian sudah menyampaikan pendapatnya dalam kelompok masing-masing. Nah, sekarang berarti tinggal dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Perwakilan satu kelompok 4 anak maju ya ke depan untuk presentasi, dan teman-teman yang lain yang sedang presentasi mohon untuk menyimak teman-teman yang sedang presentasi. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman saat Islam seluruh harta dan jiwanya untuk agama Islam. Dengan kegigihannya, beliau setia mendampingi Nabi Muhammad berdakwah mengajarkan agama Islam. Abu Bakar selalu dicaci maki oleh musuh-musuhnya karena mengikuti Islam. Meskipun rintangan yang dihadapi sangat berat, beliau tetap saja setia kepada Rasulullah. Abu Bakar memberikan contoh yang baik. Dia selalu mengorbankan jiwa raganya untuk kejayaan Islam. Perilaku meneladani sikap terpuji Abu Bakar As-Siddiq, setia kawan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, tidak meninggalkan teman dalam keadaan susah ataupun senang. Suka menolong sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, jika ada kesusahan, tolong. Membenarkan ucapan Nabi Muhammad. Dalam kehidupan sehari-hari, percaya bahwa apa perkataan Nabi itu pasti benar. Tawadu, atau rendah hati. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, tidak sombong. Ya, dulu coba dari kelompok lain ada yang mau menambahi atau menanggapi atau bertanya. Silakan, Edi. Ya, silakan. Ya. Silakan. Ada? Tidak? Ya. Itu sudah cukup jelas penjelasannya. Oh, jelas. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pemberani. Tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seseorang yang berkepribadian tegas dan pemberani. Dulunya Umar bukanlah seorang muslim. Lalu ia memasuki Islam karena mendengar bacaan Al-Quran surat At-Toha ayat 8 yang dibaca oleh adiknya. Dan hatinya bergetar untuk memasuki Islam dan dia sangat membela Islam. Perilaku dan contoh sikap terpuji dari Umar bin Khattab. 1. Memiliki perilaku loyalitas tinggi kepada Allah temannya sedang dalam kondisi kecelakaan berani dalam segala situasi, yaitu berani dalam membela kebenaran. Dan selalu bersikap adil, yaitu bersikap adil terhadap semua orang. 4. Hidup dalam kesederhanaan, yaitu mensyukuri segala sesuatu yang dimiliki. 5. Bertanggung jawab. Tanggung jawab atas sesuatu yang diamanahkan kepada Indonesia. Coba dari kelompok lain ada yang menambahi atau menanggapi pertanyaan? Ya, itu Widya. Diulangi. Yang contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang bertanggung jawab Oh, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki sikap tanggung jawab. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari tanggung jawab itu? bertanggung jawab atas sesuatu yang diamanahkan kepadanya. Gimana? Sudah jelas? Ya, jelas. Ya, ada lagi? Ini diulangi lagi pertanyaannya. Contoh perilaku tegas dan berani. Ya, silakan kelompok 2 bicara. Apa perilaku tegas dan berani dalam kehidupan sehari-hari? Ayah. Mau mengambil keputusan yang benar. Mau mengambil keputusan yang benar ya. Jadi kalau ada yang salah itu ya salah, meskipun itu temannya ya tetap salah ya. Karena sesuatu yang salah ya sudah salah ya salah ya. Gimana? Udah jelas, Evan? Ya. Kalau sudah jelas ada yang lain yang mau menambahi, menanggapi, bertanya? Tidak. Ya. Kalau tidak, berikan aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kisah perang dari Utsman bin Affan. 1. Utsman memberi bantuan untuk memperluas Masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. 2. Ia mendermakan 1000 ekor unta dan 70 kuda ditambah 1000 dinar sumbangan pribadi untuk perang Tabuk yang biayanya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Contoh perilaku meneladani ketika terpuji Utsman bin Affan. 1. Dermawan. 2. Senang menolong orang kesusahan. 3. Mempunyai para yang lemah lembut. 3. Peka terhadap perasaan orang lain. 4. Berarti mengorbankan diri sendiri. Ya, kelompok lain ada yang mau bertanya? Yang menanggapi, menambahi? Widya. Oh iya itu Widya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari pada berani mengorbankan diri sendiri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang sikap Berlatih mengorbankan diri sendiri. Contoh ada yang mau membantu menjawab? Itu kurang Oh, Eva ya jawab. meminjamkan, mendonasikan uang untuk orang yang berkebutuhan. Ya, jadi punya uang ada orang membutuhkan langsung bisa diberikan uang itu ya. Jadi berkorban milik sendiri. Gimana? Yang bertanya dia sudah jelas? Ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak. Ya, kalau tidak kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kami Yang lain kena. Keep silent please. adalah pemimpin yang cerdas dan tegas. Pergantian khalifah dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib mengalami hambatan.
Ada kelompok yang setuju dan yang menantang dalam situasi penting seperti ini. Ali bin Abi Thalib tampilan dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul. Sikap Ali bin Abi Thalib: 1. Bersikap tawadhu walaupun memiliki jabatan. 2. Pemimpin yang peduli. 3. Senantiasa mengingatkan sesama terhadap kebaikan. 4. Pemimpin yang cerdas. Contoh sikap terpuji Ali bin Thalib jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kualitas yang tinggi terhadap anggotanya. Ya, sudah? Ada kelompok lain yang mau bertanya atau menanggapi? Tidak? Cukup? Kalau cukup, kita berikan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kalian sudah aktif ya. Tadi ada yang bertanya, ada yang menanggapi ya. Ya sudah latihan aktif. Maka dari itu kita kasih tepuk tangan buat semuanya ya. Tadi kita sudah membahas tentang Khulafaur Rasyidin, sikap terpuji dari para Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin itu ada 4, dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, masing-masing mereka mempunyai sikap terpuji. Kita sebagai umatnya harus bisa meneladani sikap terpujinya para Khulafaur Rasyidin. Iya, jadi tadi sudah dicontohkan, misalkan di sini tadi Umar bin Khattab sangat tegas, kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita harus bisa mengimplementasikan sikap terpujinya dari para Khulafaur Rasyidin. Coba ada yang mau menyimpulkan secara keseluruhan dari hasil diskusi tadi? Ya, nggak apa-apa. Yang kamu petik dari pelajaran tadi. Yang saya petik dari pembelajaran tadi adalah Abu Bakar adalah seseorang yang bijaksana dan tegas. Ia memberikan contoh yang baik, selalu mengorbankan keluarganya hanya untuk kejayaan Islam. Dia setia kawan, suka menolong sesama, membenarkan ucapan Nabi Muhammad SAW dan tawadu. Kedua, Umar bin Khattab. Dia adalah seseorang yang berkepribadian tegas dan pemberani. Dulunya ia adalah seseorang yang bukan Muslim. Lalu ia memasuki Islam karena mendengarkan bacaan Al-Quran surat At-Toha ayat 8 yang dibaca oleh adiknya, dan hatinya bergetar untuk memasuki Islam dan dia sangat membela Islam. Ketiga, Utsman bin Affan adalah seseorang yang sangat dermawan. Ia berani memamerkan semua yang ia punya pada seseorang yang membutuhkan. Ia mendermawakan 1000 ekor unta dan 70 kuda ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk yang nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Keempat, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir yang memiliki sifat yang sangat cerdas dan tegas. Ada kelompok yang setuju dan menentang. Dalam situasi penting seperti itu, Ali bin Abi Thalib tampil dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul. Inilah kepiawaian Ali bin Abi Thalib. Perilaku yang sangat terpuji oleh Ali bin Abi Thalib adalah bersikap tawadhu walaupun memiliki jabatan, pemimpin yang peduli terhadap rakyat, senantiasa mengingatkan sesama terhadap kebaikan, pemimpin yang cerdas. Sekarang guru akan mengevaluasi ya, memberikan beberapa pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab acungkan tangannya, langsung sebutkan nama dan jawab pertanyaannya. Oke. Khalifah dia terkenal sangat tegas dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Siap? Ya, dia. Siapa? Umar bin Khattab. Betul jawabannya Umar bin Khattab? Betul. Ya, tangan buat dia. Dia juga tidak bisa menjawab. Pertanyaan terakhir. Ali bin Abi Thalib itu kan terkenal dengan cerdas. Ini
sehari-hari sebagai seorang pelajar? Apa contohnya? Ya, repot lagi. Mendapatkan ranking 1 dari semua murid. Ya, mendapatkan ranking 1. Udah, usahanya apa untuk mendapatkan ranking 1? Belajar. Ya, tepuk tangan buat rekan-rekan semua yang sudah aktif. Ya, berarti tadi sudah evaluasi hasil diskusi pada pertemuan hari ini ya. Nah, sekarang guru akan simpulkan sedikit ya pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang Khulafaur Rasyidin ya. Guru berharap kalian bisa mengambil hikmah dari pelajaran hari ini ya, bisa mengaplikasikan sikap terpujinya para Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita tahu ya ternyata Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin pengganti setelah Rasulullah wafat yang memiliki sikap yang terpuji ya. Jadi kita harus bisa mencontoh ya sikap terpujinya Khulafaur Rasyidin dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi Umar yang sangat tegas, Abu Bakar yang selalu setia sama Nabi ya, kemudian Utsman yang sangat dermawan dan Ali bin Abi Thalib yang sangat cerdas. Nah, secara keseluruhan pembelajaran hari ini akan guru beri evaluasi pembelajaran ya. Jadi nanti ada tes tulis dan juga ada tes keterampilan atau praktik. Nah, untuk tes tulisnya nanti ada pertanyaan. Pertanyaannya seperti biasa akan di-share lewat Google Form ya. Nanti kalau linknya sudah di-share di grup kelas, kalian kerjakan ya. Ini sebagai evaluasi penilaian pengetahuan tertulis. Nah, untuk yang penilaian keterampilan itu kelompok ya. Jadi nanti kelompoknya sama seperti tadi ya. Itu ada tugas untuk masing-masing kelompok. Tugasnya apa? Untuk pada mengecek apakah kalian sudah paham tentang sikap terpuji yang sudah dimiliki oleh masing-masing Khulafaur Rasyidin, maka akan diberi tugas yaitu membuat video bercerita. Tapi ini kelompokan ya. Jadi nanti masing-masing kelompok membuat cerita, menceritakan tentang kisahnya para Khulafaur Rasyidin sesuai dengan pembagian tadi. Kelompok 1 Abu Bakar, kelompok 2 Umar, kelompok 3 Utsman, kelompok 4 Ali. Masing-masing kelompok membuat video ya. Jadi videonya itu menceritakan tentang kisahnya para Khulafaur Rasyidin. Misalkan Abu Bakar, seperti apa ya kisahnya Abu Bakar. Kalian diceritakan dibuat video, boleh menggunakan properti yang mendukung dalam cerita tersebut ya. Apa saja yang dinilai dalam video tersebut? Itu yang dinilai ada di sini, ada kesesuaian isi cerita dalam materi, kelancaran dalam bercerita, gestur tubuh dan ekspresi, kreasi video. Jadi tadi ada properti dan sebagainya, dan ada rencana video, pengambilannya bagus, sedih atau tidak. Kalian nanti buat videonya di rumah ya. Di rumah dibuat kelompokan sesuai dengan kelompok hari ini. Sudah paham tugasnya? Untuk yang pengetahuan dan keterampilannya ya? Sudah paham? Kalau sudah paham berarti sudah jelas tentang tugasnya. Dan untuk pelajaran materi tentang Khulafaur Rasyidin berarti sudah selesai ya. Tentang materi Khulafaur Rasyidin. Kita lanjut pertemuan berikutnya yaitu ganti tema, yaitu tentang penciptaan alam semesta ya. Jadi kalian di rumah belajar dulu tentang materi penciptaan alam semesta. Nah, besok kita akan belajar di sekolah, tapi besok akan keluar ruangan karena untuk mengamati alam semesta. Sudah siap ya untuk belajar di rumah buat persiapan minggu depan, dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan baik yang individu maupun yang kelompok. Ya, jadi pelajaran hari ini selesai. Tolong dirapikan dulu buku-bukunya, posisi duduknya yang rapi. Kalau sudah selesai, mari pelajaran hari ini kita tutup dengan